Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat Liburan selalu. kami kali ini dimulai dari Juanda International Airport dan ini sekitar jam 3:30 pagi ya teman-teman. Kami berencana mau liburan ke Singapura dan Malaysia. Sengaja ambil flight pagi biar nanti sampai di Singapura kita masih punya waktu yang lumayan lama untuk explore hari pertama. Mungkin ada yang salah fokus dengan bawaan kami. Ya bener, kami hanya bawa 2 koper ya, 1 koper besar dan 1 koper kecil. Kemudian yang ditenteng tas merah itu adalah bekal sarapan. Sisanya kami hanya membawa stroller aja. Cukup kok untuk bekal bawaan baju-baju kami berempat. Oke teman-teman, kita sudah mulai antri boarding ya, dan kita masuk ke zona 3 karena tempat duduk kami memang berada di kursi nomor 8 dan juga 9. Pesawatnya mau terbang nih. Kita mau ke atas langit. Wow, ada matahari terbit nih, bagus ya. Kita bisa lihat awan cantik-cantik, bentuknya bermacam-macam. Wah, aku udah bisa lihat daratan nih. Berarti pesawatku mau turun. Iya bener banget. Jadi kita udah mau landing ya teman-teman. Dan perjalanan dari Juanda menuju Changi ini memakan waktu sekitar 2 jam ya teman-teman. Dan alhamdulillah cuacanya cerah. Singapura yo. Yeay, akhirnya kami sudah sampai di Singapura, tepatnya di Terminal 4 Bandara Changi ya teman-teman. Ini kita mau refill air minum dulu, dan ternyata ada kran yang bisa langsung diminum ya teman-teman. Jadi nggak perlu pakai botol lagi. Oke, setelah keluar dari imigrasi, kami mau ke Terminal 3. Dan untuk menuju ke Terminal 3 dari Terminal 4 ini kita bisa naik shuttle bus. Oh ya teman-teman, karena destinasi pertama kita ini mau ke Jewel, dan Changi sendiri itu punya 4 terminal, Terminal 1, 2, 3, dan 4. Untuk Terminal 4 itu memang terpisah sendiri ya. Menuju ke terminal yang lain kita memang harus naik shuttle bus. Sedangkan antar Terminal 1, 2, 3 kita bisa menggunakan train yang sudah disediakan, dan semuanya itu gratis teman-teman. Oke, kita sudah tiba di bagian kedatangan dari Terminal 3, dan nanti kita akan disambut dengan vertical garden yang sangat luas, tapi nggak sempat kita kunjungin ya. Jadi langsung aja kita menuju ke Jewel. Nah ini sudah mulai masuk ke gate-nya Jewel. Kita akan berjalan beberapa meter, saya kurang tahu tepatnya berapa meter, tapi jangan khawatir teman-teman karena ada eskalator yang flat ini ya. Saya nggak tahu namanya apa, jadi lumayan hemat tenaga lah di sini. Sebenarnya banyak spot menarik ya di area Jewel ini, tapi yang paling terkenal tuh air terjun indoornya ini teman-teman. Makanya kebanyakan orang pasti akan berkumpul di area ini. Jadi kita bisa mengaksesnya dari lantai dasar, lantai 2, ataupun dari bagian paling atas. Yang paling menarik kalau menurut saya itu dari bagian paling atas ya, karena kita bisa lihat selain air terjun di sini juga kayak ada hutan gitu ya, hutan tropis tapi di dalam ruangan. Kok bisa gitu ya, bisa hidup. Sedangkan kita kalau punya tanaman ditaruh di dalam rumah itu harus secara berkala kan dikeluarkan untuk nyari cahaya matahari gitu ya. Tapi kalau di sini kan kayaknya nggak mungkin tanamannya dipindah-pindah dari dalam ruangan kemudian dipanasin kayak di rumah kita gitu kan. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di area Canopy Park ya. Jadi ini adalah area paling atas. Menurut informasi yang saya baca tadi ini ada di lantai 5, jadi langsung berbatasan dengan kanopi kaca teman-teman. Di sini juga masih banyak tanaman, dan bukan hanya tanaman ya, ini saya sebut sebagai pohon kali ya, karena dia berkayu dengan tinggi lebih dari 2 meter gitu kan. Jadi berasa sejuk banget, dan mungkin juga di sini memang sudah diatur ya bagaimana kelembaban dan cahaya mataharinya itu bisa membantu kehidupan si tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Oh ya, di area Canopy Park ini ada beberapa wahana permainan yang berbayar teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan kocek tambahan kalau mau mengunjunginya. Dan kami cukup foto-foto di sini aja karena ya memang lumayan ribet sih, masih bawa koper, masih belum belum sarapan. Tadi cuman ngemil-ngemil aja dari bekal bawaan yang kita bawa dari rumah. Jadi setelah dari Canopy Park ini kami akan menuju ke Terminal 2. Di situ nanti ada MRT station yang akan menuju ke city tournya, jadi menuju ke kota-kota di daerah Singapura. Oke, kita akan menuju ke Terminal 2, kemudian naik MRT menuju ke tempat penginapan, naruh koper, dan ke agenda berikutnya. Yuk ikutin kami terus.
Bukan Pak Dian kalau nggak bikin acara dadakan ya, termasuk ini tiba-tiba ngajak makan di kantin bandara. Wilayahnya cukup tersembunyi teman-teman, jadi ada di gate 12, kemudian di seberangnya itu ada pintu exit ya. Dan dari situ nanti teman-teman bisa baca petunjuk, ada keterangan kantin, panahnya ke kanan menuju ke lantai 3M itu. Nah, kita nanti naik lift di situ. Nah, sekarang kita level 3. Ayo. Level 3. You are here. Boleh. Sekarang kita ke 3M. Yuk, naik tangga. Naik tangganya lumayan butuh effort ya, karena harus bawa 2 koper dan gandeng 1 bocil. Nah, kita sudah sampai teman-teman di sini. Nah, ini ada beberapa menu yang bisa kita pilih dan sudah ada keterangan halal non halalnya ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir. Pun demikian dengan area untuk peralatan makan kita yang sudah kotor. Jadi kita nanti diwajibkan untuk mengembalikan ke rak-rak di situ, dan di situ sudah ada keterangan rak untuk bekas makanan yang halal dan juga non halal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Perut kenyang, sudah lincah lagi untuk nyeret koper, dan kita menuju ke Terminal 2. Lebih tepatnya kita akan menuju ke MRT Station ya, untuk selanjutnya menuju ke hotel. Kami sudah berada di MRT menuju ke stasiun Bugis. Jadi memang penginapan kami sengaja pilih di daerah Bugis karena dekat dengan Masjid Sultan, sehingga lebih mudah ya untuk cari makanan atau minuman halal. Kemudian juga berdekatan dengan Bugis Junction dan Bugis Street. Jadi itu kayak kawasan pertokoan gitu yang banyak menjual oleh-oleh atau apa ya, makanan minuman yang harganya ekonomis gitu loh teman-teman. Ini way out, jalan metu. Nyebrang jalan. Oke, jadi kami hanya meletakkan koper saja di penginapan, dan ini sudah langsung nyebrang aja menuju ke stasiun MRT lagi, dan kita akan belanja ke Chinatown dulu ya teman-teman. Jadi kalau biasanya sih itinerary belanja itu diletakkan di paling akhir ya dari hari-hari kita selama jalan-jalan. Tapi kalau kami itu lebih suka belanja itu ditaruh di depan. Kenapa? Karena akan sangat memudahkan kami untuk menata koper ya. Ya lumayan loh kalau kami berempat, kemudian harus beli oleh-oleh, menata koper dan sebagainya, itu sangat menyita waktu. Jadi kalau ditaruh di hari-hari akhir itu nanti akan lumayan bikin repot. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke area Chinatown ya teman-teman. Oh ya, di Chinatown ini teman-teman juga bisa wisata kuliner ya, tapi kami skip itu karena tadi sudah makan. Dan teman-teman juga bisa mencari beragam oleh-oleh di sini. Lengkap kok, mulai dari kaos, kemudian magnet kulkas, gantungan kunci, topi, beragam aksesoris, dan juga coklat-coklat khas Singapura sudah mulai bisa dijumpai di sini. Apa gitu, topi ini cocok ya? Nih, ini. Coklat. Oke, kamu bisa lihat. Gak ada. Nanti kita cari toko yang lain ya. Ini warnanya ini. Begitu banyak barang yang bisa kami beli di Chinatown. Jadi kami memutuskan untuk langsung ke Bugis Street aja. Di situ nanti ada toko yang paling terkenal dengan harganya yang sangat ekonomis, yaitu toko ABC. Dari Chinatown menuju ke kawasan perbelanjaan Bugis Street kita bisa naik MRT lagi, dan ini kita sudah nyebrang menuju ke area Bugis Street dan langsung aja ke toko ABC tadi. Nah, hal pertama yang kami jumpai di sini adalah Pringles dan Mr. Potato. Ini hanya seharga $1 Singapura ya, alias sekitar Rp11.000 ya. Kalau di Indonesia kan berkisar berapa ya? Di atas 20.000 deh kayaknya. Jadi anak-anak borong di sini.
Oh ya teman-teman, jangan khawatir dengan kendala bahasa yang ada di sini ya kalau mau belanja. Kenapa? Karena tidak ada tawar-menawar di sini. Jadi setiap item barang itu sudah ada keterangan harganya masing-masing gitu. Jadi kalau kita nanti di kasir, kita tinggal bilang $1, $2, sekian cents dan seterusnya. Jadi saya aja yang Inggrisnya nggak begitu lancar masih aman kok berada di sini. Nanti aja yuk, langsung ya yuk. Oke, malam hari yang lumayan bikin galau teman-teman. Jadi rencananya awalnya sih kami mau ke Merlion Park ya, pengen lihat patung singa itu pada saat malam hari. Dan juga ada spektra di situ, pertunjukan spektra light show begitu. Cuman sepertinya naik Singapore River Cruise ini lebih menarik ya. Cuman memang wahana ini berbayar ya teman-teman. Dan setelah kami cross check, ternyata harga tiket lewat aplikasi itu lebih murah gitu. Mas Gio. Lihat kapal Mas Gio. Lihat apa gue? Menurut saya naik kapal ini recommended kok, sesuai lah dengan harganya. Jadi kita itu akan dibawa keliling beberapa daerah di sekitar Sungai Singapura ya, termasuk ke daerah Marina Bay. Jadi nanti teman-teman juga bisa menikmati beberapa gedung, beberapa bangunan yang ikonik di Singapura hanya dengan cukup naik kapal aja. Dan kita nanti akan disajikan keterangan-keterangan gitu ya, walaupun dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ya sedikit mengertilah keterangan-keterangan mengenai tempat-tempat yang kita lewati tadi. Lampu-lampunya juga sangat menarik ya teman-teman. Jadi kalau naik Singapore River Cruise ini menurut saya memang rekomen pada saat malam hari, karena kita bisa melihat keindahan lampu-lampunya gitu ya. Walaupun pada saat siang hari juga oke sebenarnya. Kelebihannya kalau kita naik pada saat siang hari, kita bisa melihat bangunan-bangunan itu dengan lebih jelas lagi ya teman-teman. Informasi lebih lengkap tentang Singapore River Cruise ini sepertinya mau saya buatkan vlog tersendiri ya, karena memang durasinya lumayan lama. Jadi sayang aja untuk melewatkan pemandangan dan lampu-lampu cantiknya di sini. Dan Singapore River Cruise tadi sekaligus menutup petualangan kita di hari pertama ya, trip ke Singapura ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, tunggu bagaimana vlog kami di hari kedua. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye. Oke.